Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, berbicara sampah di Kota Bandung kerap selalu menjadi masalah. Walaupun memang untuk saat ini darurat sampah di Kota Bandung sudah dicabut. Nah, saya di sini sudah ada di Kelurahan Kebon Gedang untuk mengetahui bagaimana sih pengelolaan sampah sendiri di Kelurahan Kebon Gedang ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Sampurasun Ibu. Selamat siang. Ya, di sini sudah hadir Ibu Teti Atmayantisari selaku Sekretaris Kelurahan Kebon Gedang ini, Kelurahan Kebon Gedang. Dan di sini Ibu ada Ibu Elita Sari Dewi sebagai Ketua Kampung Berkebun RW 01 Ibu ya. Sampurasun Ibu. Ibu mangga disapa dulu ke wargi Bandung. Silakan mungkin dari Ibu dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, perkenalkan nama saya Teti Atmayantisari SIP. Saya selaku Sekretaris Kelurahan Kebon Gedang. Di sini saya didampingi oleh Ketua Kampung Berkebun Kelurahan Kebon Gedang, Ibu Elita. Gitu mungkin. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu mangga dilanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wargi Kota Bandung. Nama saya Elita Sari Dewi. Saya penggiat buruan saya, otomatis menjadi ketua Kampung Berkebun Buruan saya Cipicung Ngahejo, Ibu. Baik. RW 01 Kelurahan Kebon Gedang. Kelurahan Kebon Gedang ya. Wah, ini juga kita sekarang lokasinya sedang di tempat penanamannya sendiri ya Bu ya. Di buruan sayanya. Lihat, pokoknya nanti kita akan jelasin ya satu-satu yang di belakang kita, yang di depan ini hasil-hasil dari Kelurahan Kebon Gedang ini. Baik, Ibu mungkin untuk awal-awal bisa diceritakan untuk profil Kelurahan Kebon Gedang sendiri. Ya, untuk Kelurahan Kebon Gedang, kita ini wilayah yang paling kecil kalau di Kecamatan Batu Nunggal. Ya, kita luas wilayahnya sekitar 29 hektar, memiliki 8 RW. Cuma sedikit, ya, ada 8 RW dan 50 RT. Untuk batas wilayah sendiri, kita sebelah utara itu berbatasan dengan Kelurahan Kebonwaru, selatannya dengan Kelurahan Binong, untuk baratnya dengan Kelurahan Maleer, dan timurnya ini di seberang Kelurahan Kebon Gedang, kita berbatasan dengan Kecamatan Kiara Condong. Gitu. Yeah. Untuk jumlah penduduk sendiri, kalau Kebon Gedang itu sekitar 10.695 jiwa. Kita seimbang antara perempuan dan laki-laki ya. Laki-lakinya ada 5.365, kalau untuk perempuannya 5.327, hampir seimbang ya. Seimbang, betul, betul. Kelurahan Kebon Gedang alhamdulillah sudah memiliki 3 kampung berkebun atau 3 buruan sae. Yaitu yang pertama di sini RW 01 kampung berkebun namanya kalau di sini Cipicung Ngahejo. Cipicung Ngahejo. Ya. Ada di RW 05 namanya Sinergi. Satu lagi di RW 08 namanya Kibar. Singkatan Kiara Condong Barat. Kiara Condong Barat. Wow. Nama jalan gitu ya, jadi nama kampung berkebun. Alhamdulillah sudah ada 3. Iya. Kalau untuk KBS kawasan bebas sampah, alhamdulillah Kebon Gedang sudah ada 2 ya, Bu Elita ya. RW 11 ada satu lagi RW 04. Betul. Itu masih berproses ya. Kalau untuk RW 01 alhamdulillah sudah 100% ya Bu ya. Sudah mendapat sudah sertifikat. Alhamdulillah ada sertifikat juga untuk KBS-nya dari Kepala DLH Kota Bandung. Wow, luar gitu, biasa. Untuk RW 01 ya. Untuk RW lainnya kita masih menyusul, masih bersosialisasi. Mudah-mudahan segera menyusul RW 01 semuanya KBS. Jadi tujuan akhir kita ke kelurahan yang bebas sampah. Yang bebas sampah, betul ya. Pastinya. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa ada 3 ya buruan saya di kelurahan Kebon Gedang ini. Ini untuk ininya sama Bu seperti ini atau lokasinya? Betul. Atau memang misalkan lebih banyak penanamannya di sini di RW 1? Karena RW 01 itu sebagai pionir ya untuk di kelurahan Kebon Gedang. Jadi yang paling utama memang di sini. Memang di sini yang paling utamanya, yang paling utama. Di RW yang 08 juga ada, di sana lebih dilengkapi dengan
ternaknya. Ya. Kalau di sana ada kebetulan ada bantuan dari DPKP juga waktu itu untuk peternakan ayam dan peternakan lele juga. Wow, Gitu. iya. Tapi kalau untuk yang paling utama memang di buruan saya Di Cipicung. Buruan Saya Cipicung ya. Betul. Baik. Iya, kita kan berbicara sampah, Ibu. Di sini juga kita penasaran nih bagaimana sih Kelurahan Kebon Gedang sendiri proses atau pengelolaan sampahnya. Dan itu dimulainya sejak kapan? Pengelolaan sampah di Kebon Gedang itu ini ada 5 proses ya. Untuk pertama untuk pemilahan. Pemilahan itu dilakukan dari rumah-rumah. Setiap rumah tangga itu harus disosialisasikan untuk memilah sampah. Khususnya untuk yang organik. Karena organik itu kan sumbernya bau ya. Betul. Sumber bau itu dikhususkan untuk organik. Pertama pemilahan di rumah-rumah. Yang keduanya ada proses untuk pengangkutan. Nah, pengangkutan ini dilakukan khusus untuk yang organik. Itu ditabung di sini ya, Bu ya. Ditabung di buruan saya itu tiap 2 hari sekali mereka nabung. 2 hari sekali. Ya, antara organik dan organik juga ditabungkan. Nah, untuk masalah pengelolaan, itu pengelolaan sampahnya, pemilahan itu nanti di proses akhirnya itu untuk organik ada 2 ya. Di sini kebetulan ada rumah magot juga. Jadi kita khususkan di sini juga semua all in ada untuk pengelolaan sampah. Nah, yang sampah organik bisa dimasukkan ke rumah magot. Yang kedua nanti ada gaspol. Ini di belakang bisa kelihatan ada galon. Ada galon Tertutup ya? gaspol, betul. Iya. Itu galon gaspol itu namanya galon Galon kompos lingkungan. lingkungan. Iya, wah. Gitu. Iya. Jadi untuk sampah-sampah organik itu bisa dimasukkan ke situ. Nah, hasil akhirnya itu lebih ke kompos. Dan komposnya itu nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk buruan saya. Jadi semua daur ulang sampahnya itu all in ada di satu tempat. Wow, Gitu. keren sekali. Baik. Tapi Ibu kalau yang peternakan seperti tadi lele itu ada juga di sini atau hanya di yang Cipicung saja? Di Kiara Condong Barat. Oh, di Kiara Condong. Di Kibar. Di sini kita kemarin ada ya untuk yang lelenya ya. Lele ada. Oh, lele ada di sini ya. Lele ada di sini. Baik. Nah, kalau pengelolaan sampahnya sendiri Ibu itu meliputi apa saja? Sebenarnya kalau di sini ada tetap 2 ya. Kalau yang paling pokok utamanya harusnya memang ada 5 tahap. Tapi kalau di Kelurahan Kebon Gedang masih 2 untuk organik dan anorganik. Nah, sisanya nanti diangkut oleh petugas sampah untuk tetap dibuang ke TPS. Tapi itu sudah secara terpisah gitu, terpilah ya. Terpilah untuk organik ya sudah dimanfaatkan di buruan saya. Untuk anorganik yang bisa ditabungkan ke bank sampah. Karena di sini juga ada bank sampah. Kita sudah kerjasama dengan bank sampah induk ya dari DLH. Bank sampah induk yang ke Kelurahan Kebon Gedangnya ya. Baik, iya terima kasih Ibu. Nah, Ibu Elita nih kembali ke buruan saya atau bisa dibilang Kelurahan Kebon Gedang berkebun katanya ya. Betul. Nah, itu pernah disebut Kelurahan Kampung Berkebun, itu bagaimana awalnya, Bu? Kalau saya boleh cerita itu, jadi ceritanya berawal di tahun 2020. Waktu itu waktu kita menghadapi bencana COVID, Bu, gitu kan. Waktu COVID itu kemudian atas dasar data stunting ya, Bu ya. Data stunting Kelurahan Kebon Gedang waktu itu cukup tinggi ya, Bu ya, cukup tinggi. Kemudian kemudian diajukanlah pengajuan untuk diadakannya buruan saya dengan tujuannya dari buruan saya ini kan buruan saya sehat, alami, ekonomis. Betul. Karena produk dari buruan saya itu kan sudah mencakup proteinnya ada, kemudian sayur-sayurannya ada, dan itu dengan tujuannya memang mensupport ke anak-anak yang stunting. Awalnya dari situ. Itu sekitar tahun 2020, Oktober 2020. Nah, pada saat COVID Ibu ya? Pada saat COVID, betul. Nah, jadi yang pertama memang betul tadi kata Ibu Seklur bahwa di sini adalah pionir pertama. Kemudian baru disusul ya Ibu 2000 kemudian sama RW 8 jadi menular gitu. Iya, betul. Jadi semua masyarakatnya kemudian akhirnya kesadarannya tergerak bahwa betul bahwa pengen juga nih
Iya, gitu. punya kebun. Betul, apalagi pada masa pandemi pada saat itu ya Iya. orang-orang kan pada di rumah juga ya Bu ya, Betul, untuk iya. berkegiatan di luar sangat minim sekali, makanya mungkin sambil mengisi waktu mereka atau kegiatan betul, mereka yaitu iya. berkebun. Iya, betul, Bu. Baik, baik. Mungkin menambahkan untuk yang silakan. stunting tadi memang sebagai dasar ya, dasar pembentukan buruan saya. Iya. Karena tahun 2020 itu data stunting kebun gedang itu cukup tinggi gitu. Sampai masuk ke 10 besar SK wali kota ya waktu itu. iya. 10 besarnya bukan hal yang baik, tapi ternyata stuntingnya tinggi. Terus kita 150-an ya data balita yang stunting. Jadi dari situ kita pikirkan untuk bagaimana cara pencegahan untuk atau penurunan Iya. stuntingnya itu. Nah, kita kerjasama dengan staf dari ahli gizinya dari Puskesmas Ibrahim Aji. Kebetulan disusunlah menu-menu makanan untuk penambahan pemberian makanan tambahan untuk balita yang stunting. Tuh, untuk gitu. gizinya sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, kalau secara anggaran kan memang terbatas ya, apalagi pas waktu COVID Iya, gitu. betul. Karena anggaran terbatas untuk pemberian makanan tambahan, kita pikirkan apa yang bisa dilakukan supaya pemberian makanan tambahan bisa berlanjut, tapi dengan anggaran yang minim. Betul. Gitu. Nah, buruan saya ini salah satu upaya kita untuk menurunkan stunting. Karena hasilnya itu bisa dipakai untuk penambahan tadi bahan makanannya yang bisa diolah, yang bergizi gitu, yang bisa diolah oleh ibu-ibu kader posyandu di sini. Nah itu nanti diberikan kepada balita khusus, lebih khususnya ke balita yang stunting. Alhamdulillah sekarang sudah menurun banyak. Alhamdulillah. Gitu Teh Cinta, iya. Berarti itu dimulai dari 2020 itu ya Bu ya? Mulainya 2020 sampai sekarang. pembentukannya. Wow, luar biasa sekali. Iya. Ibu kalau kembali lagi ke pengelolaan sampah nih, itu cara mensosialisasikan kepada masyarakatnya itu bagaimana? Untuk di khusus RW 1 dulu ya, kita bicaranya di RW 1, kita hal pertama yang dilakukan itu sosialisasi. Kita kerjasama dengan penyuluh dari DLH gitu. iya. Kita dibantu dari penyuluh DLH. Sosialisasinya door to door kita lakukan ke warga. Jadi secara bertahap ya. Kita mulai dari RW 1 ya Bu, bergerak, kita ditemani oleh Bapak Camat, Pak Lurah, semua. Jadi semua ini juga ikut bergerak gitu ya. Nah, dari DLH juga kita didampingi untuk edukasi gitu. Jadi kita datangi rumah ke rumah, manfaat dari pemilahan sampah apa gitu, pentingnya apa, itu kita lakukan sebelum kemarin ada SK darurat sampah. Betul. Gitu, kita bergeraknya sebelum ada darurat sampah, kita sudah mulai bergerak gitu ya. Nah, dari situ setelah door-to-door kita edukasi, dari kelurahan kebetulan kita sudah membagikan juga ya untuk ember. Nah, embernya itu kemarin sudah ada program Kang Empos ya. Nah, kita sudah bagikan untuk warga, itu khusus untuk yang organik gitu. Untuk yang organiknya kita bagikan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, selain edukasi kita fasilitasi. Gitu. Dan dari situ alhamdulillah kalau warga RW 1 itu lebih ini ya, welcome ya. Dan alhamdulillah mereka aktif. Pengumpulan itu setiap 2 hari sekali mereka datang ke sini. Gitu untuk mengumpulkan sampah organiknya. Organik ya? Khusus untuk yang organik dulu. Gitu. Baik. Kalau yang embernya sendiri itu per satu rumah, satu keluarga Satu atau rumah. bagaimana? Untuk satu rumah ya, satu embernya itu baik. Jadi memang mereka selalu rutin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau misalkan kelewat itu nggak apa-apa. Misalkan tidak 2 hari sekali. Di-backup oleh petugas sampah. Oh, diingatkan. Enggak, ada petugas Ada sampah. petugasnya sampahnya yang ke rumahnya. Yang ketika mereka misalnya tidak bisa mengantarkan ke Nah, buruan betul. saya, Iya, takutnya kan nggak ada. bisa. Iya. Nah, itu juga 2 hari sekali, 2 dia hari rutin sekali. berkeliling. Rutin berkeliling ya, takutnya kan Tapi ada tetap pengumpulannya di sini. di sini Gitu. tetap. Iya, takutnya kan dikhawatirkan belum sempet atau misalkan ada kegiatan lain jadi belum sempet, jadi ada ya petugas, yang juga, mengambil sendiri. Baik. Nah, Ibu berbicara keunggulan Kelurahan Kebon Gedang nih. Ini apa aja Ibu yang di sini, lalu ada yang di belakang juga, ada piala juga nih. Bagaimana, mau Ibu Elita dulu atau Ibu Caklur dulu nih? Kalau dari saya sih Kebon Gedang sih selama saya di sini alhamdulillah untuk kejuaraan ya. Kita untuk tahun 2022 itu ada juara pertama
Posyandu Posyandu. tingkat Kota Bandung. Tahun berapa Ibu? 2022. 2022. Nah, kita ke tingkat provinsi itu juara ketiga memang tingkat provinsi itu lomba posyandu. Untuk P2WKSS kemarin juga juara ketiga tingkat provinsi Jawa Barat, Barat, ya. ya. Kemudian untuk Cipicung sendiri ada Kalau ini ya. kalau yang khusus untuk penghargaan ya, Bu, ya? Kalau khusus yang untuk buruan saya dan Kang Pisman di sini, Iya. yang pertama kalau kejuaraan ini buruan saya pernah tahun 2021 kalau nggak salah, ini lomba asah terampil tingkat kota. Asal terampil Asah itu bagaimana tuh, Bu? buruan saya sama kayak sama kayak konsepnya buruan sama saya. sesama buruan saya Oh, semua. sesama buruan Karena kan saya. buruan saya di Kota Bandung udah hampir ada 300 lebih Ya, kan. sudah banyak. Jadi Dan itu kemudian kita dilombakan, kayak jambore gitu di sana di Senpam. iya. Kita waktu itu kemudian kami mewakili Batu Nunggal. Karena dilombakannya antar provinsi Antar kecamatan. antar kecamatan ya. Iya, kami membawa nama Batu Batu Nunggal. Nunggal karena diamanahi oleh Pak Camat waktu itu, dan alhamdulillah kami bisa memboyong walaupun hanya juara 3 waktu itu. Iya. Gitu. Baik. Ya, kemudian itu ya tadi yang sudah disampaikan bahwa kita sudah mendapat sertifikat KBS. Betul. Kami Ya. sudah ditinjau Jadi RW secara 01. seksama. Boleh. Kita mendapat ini ya, yang ini piagam ya. dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai RW yang sudah KBS. Kawasan bebas sampah. Kawasan bebas sampah. Iya. Baik, ini juga ada piagam penghargaan buruan saya Cipicung Ngahejo. Baik, nah kalau ini kategori buruan saya dengan toga terinovatif. Nah, Ini toga semua terinovatif. di sini. oh di sana. Iya, ini semua toga, ada 110 jenis toga. Ya. Toganya. Tanaman obat keluarga. Tanaman obat Obat keluarga. keluarga. Ya. Ada seperti apa aja, maksudnya bisa mengobati apa saja tanaman obat ini? Ini seperti yang kalau di depan kita nih, ini sekarang lagi agak rontok, ini handelem. Handelem. Daun handelem misalnya ya. Ini daun handelem ini obat. Kalau ini radang usus gitu. Kemudian kalau handelem itu udah tren lah, itu untuk wasir. Untuk wasir. Untuk wasir ya. Kemudian yang agak dekat-dekat ya, ini ada daun zigzag, kemudian itu ada daun suji, ini daun mangkokan, itu kejibeling itu untuk ginjal. Untuk ginjal. Untuk ginjal, iya. Kalau Jadi, ginjal. jadi itu untuk cara proses ininya diseduh atau ditumbuk? Rata-rata direbus. Direbus ya. Jadi mungkin airnya diminum Airnya ya. diminum, betul. Baik. Kalau yang saya penasaran yang apa mangkok itu ya? Iya, mangkokan. Mangkokan Iya. itu untuk apa? Ini sama, ini juga untuk ini Bu, panas dalam juga. Panas Mangkokan juga, dalam. iya, mangkokan untuk panas dalam. Kalau dulu karena di sini sebelum ada pembangunan ini sebenarnya lengkap sama banner ini. Namanya juga Nama mungkin tagnya. ya, nama Ada tag-tagnya ini untuk apa visualisasinya untuk ada apa? gitu kan. Untuk apa gitu. Iya. Karena waktu itu terbuat dari kayu gitu kan, karena kemakan Rayap hujan, gitu ya. rayap. Hujan. Jadi belum belum diperbaiki Belum dipasang lagi ya. Iya, betul. Baik, wah luar biasa kalau ada Makanya tanaman waktu obat itu gini. Pak Kadis itu pada waktu itu saya cuma men-sharekan gitu. Waktu itu kita bikin video kecil gitu tentang toga. Saya share di grup besar buruan saya. Ternyata Pak Kadis ternyata memperhatikan sampai sedetail itu. Saya tiba-tiba dapat penghargaan ini gitu. Padahal nggak ada khusus perlombaan tidak gitu. Tapi mungkin Iya. apresiasi beliau gitu. Tertarik juga ya mungkin Iya. untuk bisa lebih mengembangkan Iya, betul. yang pastinya. Ibu kalau yang ini sama ya buruan Sama. saya juga. Buruan saya, Kalau sertifikat ya. apresiasi diberikan kepada buruan saya Cipicung Ngahejo. Ini dari dari lembaga pendidikan. Iya, dari lembaga pendidikan UMN. Baik, kita simpan di sini saja mungkin Ibu ya, nggak apa-apa. Boleh. Baik, luar biasa. Banyak sekali penghargaannya. Ini yang terkait RW 1 dan kalau yang sekelurahan luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau yang di depan ini apa Ibu ini? Kalau Ini ekoenzim. ini namanya ekoenzim. Ekoenzim. Mungkin ini juga udah banyak yang tahu ya, ekoenzim itu berjuta-juta bakteri yang ada di sini dan sangat dibutuhkan oleh tanaman gitu. Yaitu fungsinya sebagai pengurai. Betul, pengurai ya. Seperti yang Ibu lihat sekarang yang ini nah sampah, ini Ya. kan pengomposan. Pengomposan komunal namanya open windrow. Komposter windrow. open windrow. Iya. Ini kan di sini itu sudah tertimbun sekitar 1 ton lebih
sampah organik. Di sini ya, Bu? Ya. Oh. Kan karena kita tidak selama beberapa bulan ini kami sudah tidak pengangkutan karena kita tidak mau membuang ke Sarimukti gitu kan. Jadi kami olah di sini jadi menjadi kompos gitu. Nah, ini pengomposan ini, nah ini sebagai bahan pengurainya. Karena kan sampah itu seperti daun dan ini butuh proses pengomposan kan, fermentasi itu. Nah, ini sebagai membantu penguraiannya. Mempercepat ya prosesnya. Iya. Baik. Ini bisa juga menurunkan seperti efek rumah kaca, penyembuhan luka dan gatal ya. Kalau untuk penyembuhan luka dan gatal jadi langsung dioles saja. Iya, dioles saja, betul, sebagai pupuk juga. Organik. Filter udara, filter air. Wah, luar biasa. Ini dijual Ibu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah ada juga kemarin aja Ibu. Ya. Dari ini ada yang udah yang mesen. Suka ada pesanan. Dari Binong dari gitu. Binong, karena betul. ini cukup lama prosesnya. Ini jadi dari sampah juga ini. Ini jadi dari sampah juga. Ini dari 7 jenis sampah buah. Kemudian difermentasi selama 3 bulan, tidak dibuka, ditutup dengan rapi. Ini selama 3 bulan baru kita panen. Oke. Semua jenis buah-buahan Bu atau ada beberapa yang bisa saja buah-buahannya? Semua jenis buah-buahan. Semua jenis. Tapi alangkah bisa baiknya ya. memang buah-buahan yang tinggi glukosanya. Kandungan itu lebih bagus. Glukosanya, iya. Baik. Nah, kalau cara memasakkannya Bu itu bagaimana? Sampai banyak orderan nih. Waktu itu kebetulan nih saya waktu ngasih materi lah Iya, sosialisasi mungkin ya. Sosialisasi untuk PKK di kecamatan di Batu Nunggal. Kemudian semua lurahnya semua ibu-ibu waktu itu pesertanya dari semua ibu PKK sekecamatan Batu Nunggal. Tertarik. Saya bawa oleh-oleh ini gitu. Oleh-oleh aja gitu. Oleh-oleh ini saya kasih ke ibu PKK ketua PKK ke Batu Nunggal. Terus beliau bagikan ke semua ini. Nah, habis dari situ rame. Kita masih ada enzimnya mangga gitu. Promosinya dari situ ya. Iya, kayak gitu-gitu aja. Luar biasa. Tapi pernah juga di online sama Izal tuh waktu itu di ini. Iya. Ya lumayan bersaing juga harganya karena banyak juga yang bikin. Betul, banyak juga yang bikin dan mungkin betul Bu bisa dengan bantuan online juga nih untuk memperluas juga dagangnya gitu ya. Iya, nanti dibantu humas juga ya. Baik, boleh. Nah, kalau yang di belakang apa Bu ini Bu? Kalau ini dari bubur kertas. Bubur kertas. Ya, jadi kan dulu pernah ada kita tumpukan kertas nih waktu awal-awal kita mau lagi Kang Pisman itu gitu. Ada tumpukan kertas banyak. Aduh, ini digimanain gitu. Sementara banyak itu sekali. kertasnya kertas arsip ya Bu ya. Iya. Kebetulan gitu. Jadi kadang-kadang dari kelurahan itu arsip-arsip lama banyak ditumpuk di sini nih gitu kan. Ya maksudnya buat pembuangannya gitu. Nah, karena itu arsip bagi kami arsip kami nggak mau gitu. Kalau misalnya dibuat ke pengepul atau di kemana ya itu karena arsip gitu. Nah, jadi kami bikin bubur, kami tumbuk, kami hancurkan, bikin bubur, kemudian ditambah beberapa jenis ini seperti lem ya, lem itu baru dibentuk seperti ini. Dibentuk Tarka. karya ya. Ini karyanya anak Karang Taruna, Kelurahan RW 01. RW 01 ya. Luar biasa dan mungkin masih banyak lagi di belakang ya Bu ya. Banyak. Baik, mungkin dari Ibu mau menambahkan Ibu? Untuk kelurahan ya, insya Allah kalau misalnya untuk hal-hal yang baik ya, kelurahan RW 01 juga kan banyak kegiatannya ya Bu ya. Insya Allah kalau untuk yang baik kita selalu support, kita fasilitasi. Insya Allah yang tujuan tadi kawasan bebas sampah yang sekelurahan bisa tercapai, insya Allah. Baik. Keren ya, banyak ada karyanya juga, ada hasilnya juga dan ini bisa dijual juga. Iya. Ibu terakhir nih ajakan untuk wargi Bandung, bagaimana cara atau bisa menimbulkan rasa peduli kepada sampah, mengelola dengan baik dan benar. Silakan Ibu. Iya, untuk wargi Bandung kita bisa ambil pendidikannya, ambil edukasinya dari RW 01 Kelurahan Kebon Gedang yang bisa memilah sampah mulai dari rumah masing-masing. Pemilahan sampah minimal organik dan anorganik dipisahkan, kemudian dimanfaatkan, kembali ke Kang Pisman ya, kurangi, pisahkan dan manfaatkan sehingga untuk darurat sampah tidak akan kembali terjadi di Kota Bandung. Insya Allah Kota Bandung menjadi kota yang bersih, kota yang aman, tertib dan nyaman untuk kita tinggali.
Baik, terima kasih Ibu. Dari Ibu Elita barangkali mau menambahkan? Kalau dari saya, ya semoga semua warga Kota Bandung peduli dengan lingkungannya. Jangan pernah putus asa gitu ketika kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Terutama ini masalah sampah. Jadi jangan mengambil sesuatu yang sulitnya gitu. Ketika dijalani itu segala sesuatunya akan dimudahkan. Akan terasa mudah ya Bu ya. Apalagi kalau bareng-bareng gotong royong ya sesama RW atau mungkin warga Kelurahan Kebon Gedang sendiri nih. Support Baik. dari pemerintahan juga dari kewilayahan yang luar biasa. Mau ada Ibu Ekbal, Ibu Seklur yang selalu mensupport, itu juga nomor satu juga itu faktor. Sangat support juga, dan mungkin untuk ibu-ibu juga aktif sekali ya Bu ya dalam hal ini ya. Pastinya gotong royongnya sangat semangat. Baik, ya Ibu terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama kita ya, info juga ada tanaman obat dan apa yang ngeliatin juga nih hasilnya bahwa Kelurahan Kebon Gedang ini loh ada hasilnya, apalagi RW 1 ya yang unggul dan menjadi pionir di Kelurahan Kebon Gedang sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Ya wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.